Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya ada waktu luang dan saya pengen berbagi kepada teman-teman semuanya. Apa yang saya mau bagi? Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum saya berbagi, silahkan klik subscribe, like, share, and loncengnya. 1, 2, 3. Kenapa? Karena subscribe itu gratis, betul. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini saya pengen berbagi apa ini? Gimana kalau kita mulai dari awal aja berbaginya, yaitu soal perjalanan saya gitu. Jadi sebenarnya dulu saya itu pernah kerja di daerah Jakarta. Terus saya dipindah mutasi di Jogja. Nah, karena saya merasa untuk ke depan menjadi pegawai negeri itu kayaknya belum begitu kelihatan, jadi saya berpikir seperti ini, daripada saya berjuang lama-lama toh juga belum tentu jadi pegawai negeri, penting saya keluar aja. Namun sebelum keluar teman-teman, saya juga berpikir bahwa kalau saya keluar terus saya mau gimana? Masa saya mau balik ke kampung lagi kan gitu loh. Ya malu dong dan gak enak ya sama tetangga-tetangga yang dimana mungkin tetangga-tetangga udah tahu kalau saya kerjanya di sebuah kerjaan yang sangat enak dan tiba-tiba kok pulang dan terus mau kerja di rumah gitu. Oleh karena itu saya dulu berpikir saya harus kerja itu. Ada beberapa hal yang buat saya itu pertimbangan gitu. Saya pernah mikir kerja apa gitu. Kalau saya pengen jadi apa itu namanya, pemain sepak bola, wah umur saya udah segini, saya latihan 5 tahun, wah udah tua nanti. Terus mungkin kepikiran usaha ini itu dan sebagainya. Nah, alhamdulillah beberapa hari saya berpikir mencari yang tepat, dan untuk memutuskan itu saya ada beberapa pilihan, dan pilihan itu kalau nggak salah itu pernah saya catat ya gitu. Tak catat atau memang tak ingat-ingat gitu. Ada beberapa kayak gitu. Saya buat keinginan jadi ini kayak gitu. Nah, dari pilihan itu terus saya pilih satu, yaitu apa? Yaitu potong rambut. Nah, oleh karena itu teman-teman, buat teman-teman yang saat ini mungkin masih galau mau kerja apa kayak itu, atau bahkan juga mungkin belum tahu arah dan tujuan mau kerja apa, mau bisnis apa kayak itu. Nah, teman-teman bisa nyoba nih di bidang barbershop ini. Kenapa? Karena potong rambut sendiri itu sangat-sangat keren menurutku. Yang pertama, ini adalah sebuah usaha yang tidak capek lah gitu lah. Artinya kita mengeluarkan tenaga otot itu nggak banyak banget. Terus juga tidak panas kan gitu. Terus juga kalau ada pelanggan ya kita potong. Kalau nggak ada pelanggan, kita bisa baca buku, kita bisa belajar, kita bisa nonton TV, Facebookan, chattingan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini sebuah usaha yang insya Allah akan dibutuhkan sampai hari kiamat, teman-teman. Iya. Bener nggak ya? Saya nggak tahu teman-teman yang sudah bergelut di bidang barbershop atau potong rambut rasanya apa. Bisa silahkan share di kolom komentar kenapa berkecimpung di bidang barbershop. Supaya apa? Supaya teman-teman di sana yang belum punya usaha, yang masih galau, yang masih bingung bekerja, supaya mereka termotivasi tentang barbershop ini. Nah, selain itu ada yang sesuatu yang harus saya garis bawahi. Jika teman-teman kebingungan untuk nyari arah dan tujuan soal bisnis ataupun kerja, saran saya teman-teman nulis beberapa keinginan, pengen kerja apa gitu. Contoh mungkin nulis 100 atau 50 cukup.
Tapi kalau 50 sebenarnya kurang, 100 aja teman-teman, daripada 200 gitu. Harusnya 200, tapi 100 aja nggak apa-apa. Buat 100 saja, buat 100 ditulis pengen jadi katakanlah dokter, polisi, abri, PNS, pengen jadi tukang cukur, tambal ban, pengen jadi kerja di mall, di bank dan sebagainya. Coba kalian catat semuanya. Setelah dapat 100, kalau belum dapat 100 gimana? Pokoknya harus sampai 100 gitu. Ya, tukang sapu, tukang catat aja semuanya. Nah, setelah kamu catat 100 itu, nah, terus keesokan harinya atau selisih 1 hari, kamu pilih mana yang tidak kamu sukai. Kenapa? Karena kalau orang atau manusia itu kalau dihadapkan sebuah pilihan untuk memilih semua bagus, itu agak susah kayaknya. Tapi kalau menolak sesuatu yang tidak diinginkan itu sangat mudah. Jadi caranya adalah dari 100 itu kamu coret yang tidak kamu suka 50 ya. Nah, setelah itu tinggalkan 50. Nah, dari 50 itu besoknya lagi kamu coret lagi setengahnya atau sekitar atau 25. Kamu coret setengahnya atau kamu coret 25 yang tidak kamu sukai. Nah, sisa 25. Besoknya lagi kamu coret lagi berapa? Coret setengahnya atau 12. Tinggal 13. Gini aja deh. Kamu coret 13, sisain 12. Nah, setelah sisa 12, besoknya lagi kamu coret lagi separuhnya. Yaitu apa? Yaitu tinggal 6. Nah, setelah 6 ini lagi, besoknya lagi kamu coret lagi separuhnya, tinggalin 3. Nah, setelah 3 ini kamu pilih yang tidak kamu sukai dari 3 ini ya. 1, 2, 3, kamu pilih yang tidak disukai. Seumpama A, B, C, yang tidak kamu sukai C, tinggal A dan B. Nah, dari A dan B ini sekarang pemilihannya berbeda. Karena tinggal 2, sangat mudah untuk memilih. Sekarang tinggal 2 ini kamu pilih mana yang kamu suka. Kalau kamu suka A, ya kamu pilih A. Kalau kamu suka B, ya kamu pilih B gitu. Tapi ingat, kamu juga bahasanya harus benar-benar serius atau kayak sebuah janji bahwa pilihan itu nanti mau nggak mau, suka nggak suka harus kamu jalani, kan gitu. Cuma kamu pilih B, ya sudah. Mau nggak mau, kamu harus menjalani bisnis B ini atau di bidang B ini. Nah, terus yang A untuk apa? A nanti untuk sampingan. Sampingannya apa? Maksud saya adalah kamu harus jalani yang B ini paling tidak itu 5 tahun. Minim 3 tahun. Kalau seumpama 5 tahun gitu, kamu ternyata tidak berhasil, kamu boleh pindah ke yang A tadi. Oke. Tapi kalau belum sampai 5 tahun, katakanlah baru setahun, jangan pindah dulu. Gini aja deh, paling enak minimal 3 tahun aja. Kamu harus menjalani yang B ini 3 tahun, paling tidak ini. Minim paling tidak 3 tahun dulu. Setelah 3 tahun, kalau ternyata kamu merasa oke, ya lanjutkan. Kalau kamu merasa tidak oke, yaudah kamu pilih yang A tadi. Oke? Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kenapa saya mencanangkan seperti itu? Karena kayak gini. Sebenarnya sebuah bisnis atau sebuah usaha itu sebenarnya lika-likunya ya hampir sama. Semuanya ada lika-liku, semua ada masalah, semua ada cobaan, dan semuanya susah sebenarnya gitu. Kamu mau bisnis A, mau bisnis B, mau bisnis Z, mau jualan bakso, mie ayam, pakaian, mau jual apa pun itu ya semuanya susah. Jualan emas, jualan properti, jualan apa, semua susah. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah benar konsisten itu tadi. Konsisten. Kenapa? Karena kalau kamu konsisten, kamu fokus, lama kelamaan kamu akan mengetahui ilmunya. Paling tidak di angka kamu melewati 3 tahun itu, saya yakin kamu udah dapat ilmu banyak dan benar-benar
mengetahui banyak seluk-beluk tentang bisnis yang kamu tekuni tadi. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini kadang-kadang mungkin teman-teman juga punya teman seperti saya. Maksudnya punya teman, maksudnya gini ya. Mungkin teman-teman yang nonton itu punya teman juga yang orang itu gimana misalnya? Gini, aku sebenarnya punya teman yang dimana dia itu pinter banget. Maksudnya adalah selain dia itu orangnya pintar, dia itu juga banyak ide gitu, banyak ide usaha gitu. Tapi karena saking pintarnya, mungkin karena saking kebanyakan ide, dia itu buka usaha A, habis itu cuma beberapa bulan tiba-tiba udah pindah ganti usaha yang B, tiba-tiba baru beberapa bulan udah pindah lagi ke usaha yang C, baru beberapa bulan udah pindah lagi ke usaha yang D, dan gitu terus sampai sekarang itu saya kalau mendengar dia tuh kok tak ganti usaha itu, aduh saya sendiri sempat pusing gitu. Nah, oleh karena itu sempat saya ketemu beliau, terus saya sarankan seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti gonta-ganti usaha atau pindah-pindah usaha terus, nanti seperti ini teman-teman. Taruhlah ini start ya, start, ini finish, gitu. Ini usaha A, menjalani usaha A. Ini start baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai sini karena ketemu kendala yang sangat susah, ketemu masalah yang sangat susah, itu terus mundur lagi, terus pindah haluan usaha yang B sama sampai di pertengahan ketemu masalah, terus mundur lagi usaha yang C, perjalanan baru berapa bulan, berapa tahun, udah ketemu masalah, mundur lagi. Nah, kalau kayak gitu namanya kamu tidak akan lulus teman-teman. Intinya adalah kalau kamu belum pernah melewati dari 0 sampai 100% ini perjalanan kesuksesan ini, ya kamu juga selamanya mungkin akan gitu-gitu aja, karena kamu tidak naik kelas bahasanya. Kamu baru menjalani sampai di tahap 20% dari kesuksesan 100% katakanlah ya. Ini 0, ini 100% ya. Perjalanan hidup katakanlah ya. Ini baru 20%, tiba-tiba kamu mundur lagi di usaha yang berikutnya, mundur lagi. Makanya kamu tidak punya ilmu untuk 20% yang ke depan lagi. Kamu cuma mental, ilmu kamu segitu, dan kamu hanya bisa menyelesaikan masalah dari 0 sampai 20% itu aja. Banyak orang di dunia ini itu juga awalnya juga tidak tahu ilmu apa-apa. Okay. Dia juga awalnya tidak tahu. Action. Banyak orang itu juga awalnya juga tidak tahu apa-apa teman-teman. Karena mereka konsisten, karena mereka pantang mundur, karena mereka maju terus, dia melewati hari-hari itu konsisten, dan dia melalui perjalanan lika-liku naik turun jatuh bangun, dan dia mencari solusi dan mendapatkannya, maju lagi mencari solusi mendapatkannya, makanya dia naik kelas. Artinya dia udah sampai mungkin 90% atau bahkan 100% dia sudah sukses. Nah, kalau seumpama nanti dia udah sukses di usaha yang A ini, silahkan teman-teman kalau mau buka usaha yang B, yang C, yang D, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian belum sukses di usaha yang A ini, mending saran saya jangan nyoba usaha yang lain dulu. Kenapa? Karena nanti sama, kamu di usaha A baru 50%. Nanti kamu mengelola usaha B, ya saya yakin cuma mentok 50% kesusahannya, nggak sampai 100% kayak gitu. Gitu teman-teman. Untuk malam ini itu dulu yang mau saya sharekan buat kalian. Silahkan sekali lagi silahkan di subscribe, terus di share kepada teman-teman kamu, karena nanti bakalan saya itu mau men-sharing-sharingkan tentang pengalaman-pengalaman saya yang udah perjalanan di sebuah bisnis, kira usaha sudah sekitar 12 tahunan lah, lumayan ya. Itu ya walaupun saya juga apa ya, ya intinya saya banyak
melalui perjalanan dan tentunya banyak pengalaman yang bisa saya share kepada teman-teman, dan supaya teman-teman itu bisa lebih cepat suksesnya gitu. Maaf gitu. Dan ini pengen saya share kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa semoga itu bisa meraih kesuksesan lebih cepat kayak gitu, karena sudah dapat ilmunya, udah tahu apa lika-likunya, udah tahu bagaimana mengatasinya kayak itu, nanti supaya lebih cepat untuk sukses kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sardito. Nah, di kesempatan hari ini saya pengen melanjutkan materi kita. Materinya adalah seperti ini. Dulu setelah saya menentukan untuk pengen kerja barbershop atau potong rambut, hal yang pertama buat saya bingung adalah saya kan belum bisa motong kan gitu loh. Terus saya harus belajar di mana kan gitu. Dan terus nanti kerja di mana kayak gitu. Nah, oleh karena itu dulu saya sempat mencari-cari kursus kayak gitu. Saya dapat sebuah kursus tapi jauh dan model suruh nyari sendiri gitu. Nah, bagaimana? Udah jauh. Saya awal-awal di Jogja kan itu kan saya belum banyak kenalan dan saya juga belum ada kendaraan gitu. Udah jauh, terus saya belum ada kendaraan. Nah, terus kesananya gimana? Terus juga suruh bawa model sendiri, aku bingung nyarinya gimana, temannya belum banyak dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu buat kalian yang sekarang ya, yang sekarang di zaman sekarang ini ya, dimana banyak sekali tempat kursus potong rambut itu termasuk keberuntungan kalian. Kenapa? Karena pada zaman saya dulu itu kita nyari tempat kursus itu sangat susah teman-teman. Kalau sekarang kan mudah banget ya. Kita tinggal searching aja banyak sekali. Ada di Jakarta ada, di Bandung ada, di daerah mana ada Timur ada, di Jogja juga ada BL Barber School, dan di daerah kota-kota besar mungkin ada kursus potong rambut juga banyak kayak gitu. Nah itu jadi saya dulu tuh nyari kayak gitu jauh, terus suruh bawa model sendiri. Terus saya nyari juga, dapat juga agak dekat, tapi mahal gitu. Terus juga suruh bawa model sendiri juga gitu. Nah akhirnya saya main kayak gitu, karena kebetulan itu saya kan kalau sudah tidak kerja itu kan saya sering keluar main kayak gitu. Mungkin teman-teman saya kan setelah kerja mungkin istirahat di mes gitu. Tapi kalau saya gitu kan suka main, suka pengen tahu keadaan di luar sana dan sebagainya. Jadi saya tuh sering keluar dari mes kayak itu untuk jalan-jalan dan sebagainya. Nah ternyata di dekat tempat kerja saya dulu itu ada sebuah barbershop. Nah itu. Nah saya itu memberanikan diri untuk main ke sana teman-teman. Saya memberanikan diri untuk main ke sana, untuk ya sekedar main kayak gitu, terus sama lihat-lihat kayak itu, terus tanya-tanya kayak itu. Nah ternyata alhamdulillahnya itu pegawainya di sana itu sangat baik sekali. Saya kalau nggak salah itu main beberapa hari dulu itu. Setelah main beberapa hari, setelah saya udah akrab, itu saya ngomong apa yang menjadi unek-unek saya dan apa yang menjadi keinginan saya bukakan kepada si M tadi, bahwa intinya kurang lebih itu saya itu udah mau keluar dari pekerjaan saya dan saya itu bingung mau kerja apa, dan saya itu pengen kerja cukur atau kerja di barbershop. Saya pengen kerja di barbershop tapi saya belum bisa motong gimana dan sebagainya itu. Nah dan dia ternyata orangnya open sekali, dan dia ngasih masukan-masukan, dan malah menawari atau membolehkan kalau semua saya mau belajar di sana. Wih, alhamdulillah banget teman-teman. Itu saya senang sekali. Kenapa? Karena saya udah nyari kursus jauh,
terus juga suruh bawa model sendiri, dapat dekat mahal. Kalau ini alhamdulillah dapat orang yang benar mau mengajari. Nah, namun saya pada waktu belajar itu sama si M itu kan terus saya belajar. Nah di sini cerita yang agak seru teman-teman. Jadi saya belajar sama M tadi, karena M tadi kan anak kuliah dan dia nyambi kerja di barbershop itu. Ceritanya itu saya udah belajar dan saya itu sebenarnya belum bisa banget, tapi keburu si M tadi itu pulang kampung ke Medan gitu, kalau nggak salah lah. Itu saya itu belum begitu bisa banget motong rambut, tapi si M tadi udah keburu pulang kampung. Wah, dan saya jaga di situ gitu, jaga di situ padahal saya belum bisa, karena di situ kebetulan kemarin itu ada pegawainya 2 kalau nggak salah, satunya M tadi, satunya yang lain, dan yang lain itu udah keluar, tinggal M aja ini. Dan M ngajari saya, terus saya itu belum begitu bisa, terus M ternyata udah pulang kampung. Alhamdulillah ada orang yang daftar menjadi pegawai di situ. Wah, saya seneng banget gitu. Nah, jadi saya tidak sendirian. Oleh karena itu, karena ada orang baru ini yang inisialnya namanya K ini, dan dia udah pandai motong, jadi saya kan mau nggak mau berguru sama dia. Nah, karena kita juga kemarin mungkin belum begitu akrab, terus dia juga sebenarnya nggak punya tanggung jawab untuk ngajarin saya. Ya Allah, di sana teman-teman, kalau saya ingat itu saya sangat menyedihkan. Betapa tidak, karena saya itu pas masa-masa itu belajarnya itu susah banget. Dan kalau saya itu tanya-tanya kepada si A itu, kadang jawabannya itu kadang susah untuk saya masukkan ke dalam pikiran saya. Nggak tahu entah saya yang bodoh atau si beliaunya yang kurang oke untuk menerangkan kepada saya. Tapi selama saya belajar sama dia, berguru sama dia itu materi-materi dia itu agak susah saya cerna gitu, kayak itu. Terus kadang-kadang saya pernah merasakan kayak gitu. Kadang saya tanya itu kadang malah nggak dijawab gitu. Kadang kalau saya tanya kepada si K itu kadang dia malah ditertawain gitu. Pernah teman-teman suatu hari itu saya pas motong pelanggan itu, saya itu ditertawakan atau kayak intinya ditertawakan oleh si K tadi di belakang saya. Saya kan pas motong kayak gini ya, motong pelanggan gitu, di depan saya kan ada kaca cermin, dia kan duduk di belakang, otomatis saya kan bisa lihat dia kan, itu lagi senyum-senyum saya kayak gini, kayak bahasanya itu mengejek gitu. Aduh, sakitnya gitu. Harusnya itu ngajarin, malah ngejek kayak gitu. Pernah nggak teman-teman seperti itu ya, seperti saya ya? Coba komen di kolom komentar kayak ini. Gitu. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman semuanya, kalau sudah terjun di dunia barber, pokoknya jangan menyerah, maju terus, pantang mundur. Kalau zaman saya dulu itu kan belum begitu familiar ya tentang YouTube gitu ya, belajar di YouTube itu belum begitu familiar. Tapi sekarang kan sudah enak banget ya. Ternyata Allah punya rencanain, dan rencana itu sangat-sangat keren sekali. Yang dimana alhamdulillah saya sudah bisa motong, dan alhamdulillah saya udah buka barber, dan sampai kemarin itu saya buka cabang ke 24 di Malang, dan juga cabang ke 25 di Sidoarjo, dan saya juga alhamdulillah sudah buka kursus di berbagai kota kayak itu. Wah, ternyata Allah punya rencana yang sangat luar biasa di balik perjalanan saya itu. Nah, saya doakan juga semua kepada teman-teman semuanya yang tidak kenal lelah, yang tidak mudah putus asa, yang maju terus pantang mundur, semoga cepat sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi garis besarnya adalah yang pertama, tidak mudah putus asa. Cari solusi, belum dapat, cari solusi lain, belum dapat, cari solusi lain, belum dapat, cari solusi lain, kayak itu ya. Cari terus solusi, lama-lama saya yakin akan dapat kayak itu. Nah, terus
yang selanjutnya adalah buat teman-teman yang sudah bisa motong, harapan saya juga tidak terlalu pelit-pelit sama temennya, maksud saya. Kalau temennya ada yang kurang bisa motong, ya kita ajarilah dengan baik, dengan supaya mereka mudah memahaminya dan gitu. Dan kalau jangan dibully ataupun malah diejek atau apa, ya ilmu akan bermanfaat, ya ilmu akan bermanfaat jika dibagi kepada orang lain. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.